Halo teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel Pak Azrul. Terima kasih. Baik, Pak Azrul akan membahas soal nomor 1. Jika jarak kotak A dan B adalah 20 km, jarak pada petanya 5 cm. Tentukan skalanya. Kalian masih ingat rumus skala apa? Rumus skala itu adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, jarak pada petanya berapa? 5 cm kan? Tulis di sini 5 cm. Nah, jarak sebenarnya berapa? 20 km. Nah, ini yang berbeda adalah satuannya, yang 1 cm, yang 1 km. Sedangkan skala ini harus dirubah ke sama. Jadi yang dirubah adalah yang km, yang gampang kan? Karena km bisa dijadikan ke cm. Paham ya? Jadi kalian ubah dulu km ini ke cm. Turun berapa? km, hm, ayo masih ingat km, hm, dam, m, dm, cm, mm, kan gitu ya. Km ke cm 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 20 ditulis ulang, turun 5 kan tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ulang, km ke cm 1, 2, 3, 4, 5 loh. Oke. Berarti jawabannya 5 dibagi itu banding gini ya, bagi ya. 20, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian disederhanakan, saya taruh di sini ya. 20 bagi 5 kan 5 bagi 5 1 gitu ya. 20 bagi 5 4. Maka yang 05 ini tulis ulang di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, gampang kan? 1 banding 400.000. Itulah jawabannya ya. Baik, Pak Azrul akan melanjutkan soal nomor 2. Ali menabung di bank sebesar 200.000 dengan bunga 15% setahun. Besar tabungan Ali setelah 8 bulan adalah bagaimana cara mencari modal? Nah, mencari bunga terakhir setelah 8 bulan. Jadi dia nabung 200.000 di bank ya. Bunganya itu 15% ya, cukup banyak ya. Tapi dia ngambilnya tuh bulan ke-8. Kira-kira gimana rumusnya? Jadi besar tabungannya ya. B, modalnya berapa? Modal dikali persen bunga, ini persen bunga, kemudian dikali lamanya dia mau ngambil, N per 12. Nah, kenapa kok 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan. N nya ini adalah N bulan. Misalkan dia ngambil setelah 3 bulan, berarti N nya adalah 3. Dia ngambil setelah 8 bulan, berarti nanti N nya adalah 8. Seperti itu. Modalnya berapa? 200.000 ya. Dikali bunga persennya berapa ini? 15 per 100. Dikali dia ngambil 8 bulan. Berarti 8 per 12. Seperti itu ya teman-teman. Ditemukan hasilnya berapa ini? Kalian bisa menghitung. 02 dicoret, 02 dicoret. Ya. 12 itu 4 kali 3, betul ya. 15 itu 5 kali 3. 3 dicoret, 3 dicoret. Ya. 8 bagi 4 itu adalah 2, betul ya. Kemudian 2 kali 2 adalah 4. 4 kali berapa ini? 5. 4 kali 5 20 ya. 4 kali 5 adalah 20. Maka sisanya ini 02 tambah 1. 1, 2, 3 gini ya. Nah, jadi bunga besar tabungan Ali setelah 8 bulan yaitu dijumlahkan dengan modalnya. Kalau ditanya berapa rupiah bunganya dalam 8 bulan, ya ini 20.000. Tapi kalau berapa bunga atau saya ulang ya. Kalau ditanya berapa bunganya setelah 8 bulan, ya ini jawabannya 20.000. Kalau ditanya berapa tabungan akhirnya setelah 8 bulan, ya modal ditambah ini B ini, M tambah B. B ini bunganya dalam rupiah. M-nya berapa tadi? 200.000 ditambah 20.000. Seperti itu ya. Berarti jawabannya 220.000. Nah, ini kalian mohon koreksi lagi, betul yang dihitung Pak Azrul seperti ini apa enggak? Modalnya 200.000, betul ya. Bunga persennya 15 per 100.
Bulannya ini 8 per 12. Nanti kalian hitung sendiri di kalkulator ya. Kalau kamu bingung, kalikan semua ini. 200.000 kali 15 kali 8. Ya toh? Dibagi, nah ini tadi 12 dikali 100. Hasilnya apakah betul 20.000 ya? Paham ya nak? Soal nomor 3, tentukan jenis sudutnya. Nah 35 derajat ini apakah termasuk sudut apa? Siku-siku atau lancip atau tumpul? Begitu juga dengan 90 derajat, begitu juga dengan 120 derajat. Kita jawab ya. Definisi sudut siku-siku, kalian tulis. Sudut siku-siku itu, sudut ini lambang sudut ya. Sudut siku-siku itu yaitu suatu sudut yang besarnya pas 90 derajat. Nah, kalau tumpul, sudut tumpul yaitu kalau misalkan sudutnya itu adalah alfa ya di sini. Nah, ini itu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tapi dia kurang dari 180 derajat. Seperti itu ya. Berarti bisa 91, 92 yang alfa ini ya. Alfa ini adalah sudut ya. Alfa ini adalah sudutnya. Jadi ini kamu masukkan yang lebih dari 90, 91, 92, 93 sampai 100 berapa? 179. Sudut 179. Nah, itu berarti disebut sudut tumpul ya. Nah, kalau sudut lurus yaitu yang ngepres yaitu besarnya berapa? 180 derajat. Sudut yang besarnya 180 derajat. Kalau siku-siku besar sudutnya pas 90 derajat. Ini pelurus besar sudutnya 180 derajat. Kalian tulis ya. Kalau lancip, nah, sudut lancip berarti dia kurang dari 90 derajat ya. Ini 0 derajat, kurang dari alfa, kurang dari 90 derajat. Berarti mulai sudut 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat sampai 89 derajat. Itu dinamakan sudut lancip. Jadi ini 35 derajat disebut sudut lancip ya, karena dia kurang dari 90 derajat. Tulis jenis sudut lancip. Yang 90 derajat berarti siku-siku. Kalau 120 derajat berarti kan yang di sini ya. Lebih dari 90 dia ya, tapi dia kurang dari 180. Jadi 120 derajat ini letaknya di sini, yaitu 120 derajat ini lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Dinamakan sudut apa? Tumpul. Oke, itulah jawabannya. Jadi kalian bisa harus menentukan jenis-jenis sudut, apakah dia lancip, siku-siku ataupun tumpul. Baik, soal selanjutnya nomor 4. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 20 hari dengan 12 pekerja. Jika ingin diselesaikan dalam waktu 15 hari, maka banyaknya pekerja tambahan yang diperlukan adalah, nah ini soal yang biasanya siswa kesusahan, apakah dia menggunakan perbandingan senilai atau tidak senilai. Nah, kalau contoh soal seperti ini, hari sama pekerja, biasanya ada kata-kata hari sama pekerja, itu jawabannya adalah perbandingan tidak senilai. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, kalau senilai kan A per B sama dengan C per D. Kalau tidak senilai, A per B sama dengan D per C. Jadi dibalik. Maksudnya apa sih? Ya kita tes aja ya langsung ya. Ini dalam waktu 20 hari itu diselesaikan 12 pekerja kan gitu ya. 12 PK. Nah, kalau ingin diselesaikan dalam waktu 15 hari, nah, berarti kan dia minta harinya cepat. Nah, kalau harinya cepat kan butuh pekerja banyak ini. Yang di sini kan harus lebih dari 12 kan gitu. Nah, inilah dinamakan, ini saya tulis X ya, XPK. Nah, inilah yang dinamakan perbandingan tidak senilai. Nah, kalau senilai kan dia itu sama. Misalkan ya ini 20 12. Nah, ini 15 hari. Sini harusnya lebih sedikit. Kan gitu. Ininya kan sedikit. Ini 20 hari. Ini 15 hari kan tambah sedikit kan. Harusnya di sini juga ya tambah sedikit. Setelah 12 harusnya ini jawabannya kurang dari 12. Misalkan 10 atau 9. Tapi ini enggak. Kita berpikir secara logika atau logis. Nah, 20 hari 12 pekerja. Nah, bapakmu atau ibumu ingin menyelesaikan membangun rumahnya 20 hari. Dalam waktu 20 hari dibutuhkan 12
karyawan ya, 12 pegawai tukang batu seperti itu. Nah, tapi kenyataannya dia membutuhkan waktu 15 hari saja. Kira-kira butuh pekerja tambahan berapa? Kan harusnya tambah banyak kan? Kalau harinya semakin sedikit berarti pekerjanya harusnya semakin tambah banyak kan gitu. Gimana caranya ini? Jawab ya. 20 per 15 sama dengan kamu balik X per 12 seperti itu. Nah, jadi ininya taruh atas, yang atas taruh bawah. Caranya gitu dibalik. Kemudian dikalikan X kali 15. X kali 15 sama dengan 20 kali 12. X sama dengan 20 kali 12 dibagi 15 ya. Berarti X nya ketemu berapa? 20 itu kan 5 kali 4 ya. 5 kali 4. Nah 12 itu 4 kali 3. Ini saya jabarkan ya. 15 itu 5 kali 3. Nah seperti ini. Kamu boleh cara cepat seperti Pak Azul. Jadi 20 itu dipecah 5 kali 4. Yang 12 dipecah 4 kali 3. Yang bawah 15 ini dipecah 5 kali 3. Maka dicoret ya. Kemudian 3 ini dicoret. Berarti jawabannya 16. 4 kali 4 kan 16. Nah, berarti 16 pekerja jawabannya. Sehingga saya tulis di sini ya, 16 pekerja. Sehingga pekerja tambahannya berapa yang diperlukan? Dari 12 berarti butuh berapa? 16 pekerja yang dibutuhkan. Kita sudah punya 12 berarti butuh pekerja tambahan berapa? 16 kurangi 12. Ini saya hapus dulu ya. Berarti 16 kurangi 12. 16 kurangi 12 sama dengan 4 pekerja. Jadi butuh 4 pekerja tambahan. Nah, seperti itu ya. Dipahami dulu. Soal berikutnya nomor 5. Di sini ada tabel ya, tabel siswa yang mendapatkan nilai 70 itu ada 4 anak, yang mendapatkan nilai 80 ada 3 anak, yang mendapatkan nilai 90 ada 2 anak, yang mendapatkan nilai 100 itu 1 anak. Misalkan ini adalah nilai matematika. Nah, jadi yang mendapatkan nilai matematika di kelas 7A misalkan. Nah, mendapatkan berikut adalah nilai matematika kelas 7A. Nah, siswa yang mendapatkan nilai 70 ada 4 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 80 ada 3 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 90 ada 2 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 100 ada 1 anak. Tentukan rata-ratanya. Bagaimana cara menjawabnya? Kamu kalikan dulu. Nilai itu saya singkat N ya. Kalau siswa saya singkat S. Berarti sini adalah N kali S. 70 kali 4 280. 80 kali 3 240. 90 kali 2 180. 100 kali 1 100. Kamu jumlahkan NS-nya. NS-nya ini dijumlah. Nah, jadi rata-rata kan min ya, atau X bar. Nah, lambangnya X bar yaitu sigma NS. Sigma NS itu atau sigma itu adalah jumlah ya. Jumlah daripada hasil perkalian nilai dan siswa ini tadi. Kamu jumlahkan di sini. Sigma NS-nya berapa? 280 tambah 240 tambah 180 tambah 100 gitu ya. Kalian bisa menghitung sendiri. Misalkan ini 180 tambah 100 berarti kan 280 gitu ya. Ini sama ini 520 ya kan. 280 tambah 240 520 tambah 280. Nah, berapa? 2 tambah 8, 10 ya, 7, 800. Berarti 800 dibagi dengan siswanya. Kamu hitung sigma. Sigma itu adalah jumlah. Sekali lagi, sigma adalah jumlah daripada siswanya. Sigma S, misalkan. Nah, ada berapa? 4 tambah 3, 7, 7 tambah 2, 9. 9 tambah 1, 10. Berarti 800 bagi 10, coret 1 ya. Kalau atas dicoret nolnya 1, bawah juga harus dicoret nolnya 1. Itu bersifat pada pembagian. Jadi 80 bagi 1 yaitu 80. Berarti rata-ratanya yang mendapatkan nilai 70, 80, 90, 100 itu rata-ratanya adalah 80. Nah, seperti itu. 80 rata-ratanya. Jadi anak-anak yang mendapatkan nilai
antara 70 sampai 100 itu kebanyakan di angka 80. Paham ya anak-anak ya? Sukses terus, Azrul Anwar Official.